Shalom anak-anak Tuhan di rumah, apa kabarnya hari ini? Miss Novi yakin dan percaya kalian semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan mulai beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan penuh sukacita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Engkau yang menolong kami untuk kami dapat boleh datang beribadah kepadamu ya Bapa. Kami percaya biarlah hati yang bersukacita kepada Tuhan ada kau berikan atas kami. Kami serahkan ibadah kami saat ini ya Bapa. Kami minta pimpinan Tuhan, kami minta Roh Kudus yang memimpin mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biarlah seluruh anak-anak yang ada, mereka merasakan sukacita surga yang daripada Tuhan. Hanya di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau berjalan buat Tuhan. Kita mau olahraga dulu ya. Yuk kita jalan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mulai dari kanan dulu ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tepuk tangannya buat Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh indah dan manis? Wow, thank you. Semuanya pasti ya percaya di rumah ya. Mari kita naikkan satu pujian, kasih Yesus manis dan indah. Tepuk tangannya yuk. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselang, amat lebar takkan terkeliling. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselang, amat lebar takkan terkeliling. Oh, 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 sungguh indah. Sekali lagi, amat tinggi, amat
luar biasa ya. Kasih Tuhan sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau mendengar akan firman Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup atas kami ya Bapa. Karena hanya ada satu nama, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu pedulikan aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Kami percaya Tuhan, hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu pedulikan aku. Yuk angkat tangannya ya sama Tuhan ya. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku,
lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami angkat hati kami Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Saya persilahkan buat hambanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan, di mana kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Baik kiranya Tuhan Kau memberkati setiap adik-adik ya Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikan mereka telinga ya Tuhan untuk mau ya Tuhan mendengarkan firman-Mu dan menantikan ya Tuhan setiap ajaran yang akan disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik semuanya dimanapun kalian berada hari ini. Tentunya senang sekali Cici bisa bertemu dengan kalian. Dan firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu temanya tentang menantikan pertolongan Tuhan. Tentunya teman-teman tahu ya, kalau misalkan kita itu ketika kita kesulitan, kita kesusahan, pastinya kita itu membutuhkan pertolongan ya. Sama, kita pun membutuhkan pertolongannya Tuhan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita saksikan dulu video satu ini. Pada waktu itu, Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Suatu hari, datang seorang memberitahukan kepada Raja Yosafat bahwa ada pasukan besar yang akan menyerang kerajaan Yehuda. Raja Yosafat tahu bahwa tidak akan mudah menghadapi pasukan tersebut. Raja Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan kepada seluruh penduduk Yehuda untuk berpuasa. Maka seluruh rakyat dari segala kota di kerajaan Yehuda semuanya bersama-sama datang ke Yerusalem ke Bait Suci. Mereka berdoa dan berpuasa bersama dengan Raja Yosafat. Mereka semua berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun menjawab doa mereka. Tuhan meminta mereka untuk tidak takut dan tidak terkejut karena laskar yang besar ini. Tuhan juga meminta mereka untuk berdiri di tempatnya dan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan bagi Yehuda. Dan setelah mendengar jawaban Tuhan yang luar biasa itu, berlututlah Raja Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah. Seluruh penduduk Yehuda pun juga sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Orang Lewi dan beberapa suku bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan bersorak-sorai dengan suara yang sangat nyaring. Mereka sudah bersuka cita bahkan sebelum perang, seolah-olah mereka sudah menang dari peperangan. Keesokan harinya, pada waktu pagi-pagi mereka akan maju berperang, Raja Yosafat justru memilih sekelompok orang yang akan menyanyi dan memuji Tuhan. Dan mereka berjalan di depan para prajurit yang bersenjata. Ketika pasukan sudah mulai berbaris, sekelompok orang yang sudah dipilih oleh Raja Yosafat ini mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dengan suara yang sangat nyaring, maka Tuhan mulai bertindak terhadap pasukan yang mau menyerang mereka. Tuhan membuat tentara musuh saling menyerang satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya pasukan musuh pun kalah. Bukan karena berperang dengan pasukan Raja Yosafat. Ketika Raja Yosafat dan pasukannya tiba di tempat, mereka tidak perlu lagi berperang karena semua musuhnya sudah kalah.
Mereka menemukan banyak barang berharga dan juga ternak milik Musa. Karena begitu banyaknya barang itu, mereka butuh waktu 3 hari untuk menentukannya. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita dan memuji-muji Tuhan, lalu menuju ke rumah Tuhan. Kerajaan negeri lain pun merasa ketakutan ketika mendengar bahwa Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat aman karena Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Jadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya kisah tentang di mana Raja Yosafat itu menyelamatkan bangsa dibantu oleh pertolongan Tuhan. Dan adik-adik boleh baca di rumah untuk firman Tuhannya ada terambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Cici nggak akan bacain satu persatu ayatnya, tapi nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Nah, di sini kenapa sih kita itu tuh membutuhkan pertolongannya Tuhan? Karena kita sadar ya bahwa kita itu adalah manusia yang tidak bisa melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Begitupun kita juga membutuhkan pertolongan teman kita, bahkan terlebih lagi kita membutuhkan pertolongannya Tuhan. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu tuh bisa setia untuk menantikan pertolongannya Tuhan? Di sini Cici mau bagiin beberapa caranya. Yang pertama di sini, ketika kita mau menantikan pertolongannya Tuhan, yang pertama kita itu harus mencari Tuhan dan kehidupan kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Jelas di ayatnya di 2 Tawarik 20 ayat 3 itu berkata seperti ini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, di sini pun ketika di masa pemerintahannya Raja Yosafat, mereka pun pergi. Ketika mereka di dalam ketakutan, yang keputusan diambil oleh Raja Yosafat yaitu adalah mencari Tuhan. Dia itu membutuhkan pertolongannya Tuhan. Makanya cara yang pertama dia itu datang untuk mencari Tuhan. Dan kehidupan setiap orang yang ada di Israel, mereka itu kehidupannya itu tertuju kepada Tuhan. Dan caranya yang kedua adalah kita itu tidak boleh takut dan kita tidak boleh menyerah. Jelas di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Dan ayat ke-17 dikatakan, dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kita. Kenapa alasannya kita nggak boleh takut dan kita nggak boleh menyerah? Karena ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, tentunya yaitu adalah Tuhanlah yang akan berperang, bukanlah kita. Tapi Tuhanlah yang menyertai setiap kita untuk menolong kita, untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan kita, atau setiap kegelisahan hati adik-adik mungkin saat ini. Ketika kalian lagi gelisah, datanglah kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong setiap kalian. Dan yang poin terakhir adalah di sini ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, kita itu harus memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Jelas di ayat 20 dikatakan, di ayat 20b, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Di sini dijanjikan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita itu pasti akan tetap teguh dan kita itu tentunya akan berhasil ya adik-adik. Jadi makanya kita di sini belajar untuk sama-sama menantikan pertolongan Tuhan. Karena di ayat yang paling terakhir dikatakan gini, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Nah, di sini dikatakan bahwa kemenangan itu memberikan rasa aman di masa pemerintahannya Raja Yosafat. Jadi adik-adik jangan lupa 3 poin ini kita harus miliki ketika kita itu menantikan pertolongan dari Tuhan. Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong setiap kalian. Dan jangan lupa ayat hafalannya di Mazmur 121 ayat 2 dan 3.
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Itu saja firman Tuhan yang bisa disampaikan hari ini. Yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Ya kiranya ya Tuhan, Engkau yang mengajarkan setiap kami untuk kami mencari Engkau ya Tuhan. Kami meminta pertolongan Engkau ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami berseru pada Engkau, ketika kami mencari Engkau ya Tuhan, maka kemenangan pun ya Tuhan akan kami dapatkan ketika kami berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan, di tengah apapun yang kami rasakan hari-hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang terlebih ya Tuhan, yang teramat sayang kepada kami untuk menolong setiap kami ya Tuhan. Kami yakin tangan-Mu ya Tuhan tak kurang panjang untuk menolong setiap adik-adik kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap adik-adik kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati studi mereka ya Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga mereka, kedua orang tua mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang turut campur tangan atas kehidupan setiap mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah ya Tuhan. Kami rindukan ya Tuhan untuk Engkau ya Tuhan yang lebih dalam lagi ya Tuhan, untuk berbicara atas kebenaran firman-Mu untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita menjadi anak-anak yang selalu senantiasa menantikan pertolongan Tuhan ya. Di saat kita takut, kita pilih untuk percaya sama Tuhan. Kita pilih untuk nantikan pertolongan Tuhan. Nah, Miss Novi akan menyampaikan beberapa pengumuman. Jangan lupa hari Kamis besok kita akan tetap ada fellowship seperti biasa jam 5.30 di Google Meet. Dan juga ibadah kita yang akan dilaksanakan melalui tayangan YouTube setiap hari Minggu jam 8 pagi. Biar kiranya setiap anak-anak Tuhan di rumah tetap taat dan setia untuk dapat beribadah bersama dan berkumpul bersama. Bagi anak-anak yang mau memberikan persembahan, dapat mengirim transfer ke rekening GBI Persada Indah, atau mungkin bisa juga menabung di rumah tiap hari sehingga pada akhir tahun bisa diberikan dibawa ke dalam rumah Tuhan. Demikianlah pengumuman yang Miss Novi sampaikan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah saat ini. Kami percaya Tuhan yang terus berikan kami hati yang percaya kepada Tuhan untuk tetap terus menantikan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati akan hamba-Mu, berkati akan keluarganya, berkati akan pekerjaan usahanya, diberkati oleh karena Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak yang saat ini hadir pun dalam ibadah, mereka diberkati akan orang tua mereka, diberkati akan masa depan mereka, diberkati akan pendidikan mereka, diberkati akan kesehatan mereka. Biarlah roh takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan semakin bertambah dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami membawa akan seluruh Tuhan Yesus anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mengikat mereka sekat dalam perjanjian Tuhan. Kami juga membawa Tuhan akan rumah-Mu GB Persada Indah. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati
memberkati akan hamba-Mu Ibu Gembala kami, beserta seluruh Tuhan keluarganya, mulai dari suami, seluruh anak, menantu, dan cucunya dalam nama Yesus. Kami juga berkati Tuhan akan bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia dilawat dan ditolong Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kami menerima berkat, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan hati yang percaya kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.